Dewi, seorang istri yang sabar, diusir oleh mertuanya dengan lemparan sandal, sementara suaminya hanya terdiam. Ia pergi, menemukan jalan suksesnya sendiri. Namun, ketika musibah menimpa keluarga yang menyakitinya, mereka kembali datang dengan kepala tertunduk. Apa yang terjadi pada keluarga itu? Dan mampukah Dewi memaafkan mereka yang telah merenggut harga dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan udara sejuk, hiduplah aku, seorang gadis sederhana bernama Dewi. Sejak kecil, aku diajarkan untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, berbakti kepada orang tua, dan menjadi seorang wanita yang taat pada agama. Kerudung yang menutupi auratku bukanlah sekadar kain, melainkan simbol dari prinsip hidup yang kupegang teguh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa nilai-nilai yang kupahami sedalam ini akan diuji seberat itu di dalam rumah tanggaku sendiri. Pernikahanku dengan Budi, anak dari pasangan Ibu Kartini dan Bapak Slamet, bukanlah pernikahan yang didasari oleh cinta yang bergejolak, melainkan perjodohan yang diatur oleh keluarga. Aku percaya, cinta akan datang seiring berjalannya waktu, seiring kami menjalani hari-hari sebagai suami istri. Namun, sejak awal, aku sudah bisa merasakan ada yang berbeda. Pernikahan kami tidak disambut dengan kehangatan yang kuharapkan dari Ibu Kartini. Sejak aku menginjakan kaki di rumah mereka sebagai menantu, tatapan matanya selalu dingin, seolah aku adalah orang asing yang tak diinginkan. Setiap hari, ada saja yang salah di matanya. Masakanku dibilang tidak enak, cara menyapu rumahku dianggap tidak bersih, bahkan caraku berbicara pun seringkali dikoreksi dengan nada yang merendahkan. Aku tahu, menjadi menantu baru tidak mudah, tapi aku berusaha sekuat tenaga. Aku bangun lebih pagi dari Ibu Kartini, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, dan membereskan rumah tanpa diminta. Aku pikir, dengan kerajinanku, hatinya akan luluh. Namun, semua usahaku seakan sirna tanpa arti. Budi, suamiku, adalah sosok yang baik hati, tetapi ia seperti bayangan yang tak punya suara di hadapan ibunya. Setiap kali ibunya mulai mengomeliku, Budi hanya akan terdiam, menunduk, dan tidak membela aku sama sekali. Aku mengerti, ia adalah anak tunggal yang sangat patuh. Namun, aku juga istrinya. Aku butuh ia berdiri di sisiku, setidaknya sekali saja. Tapi harapan itu tak pernah terwujud. Semakin hari, rasa lelah di hatiku semakin menumpuk. Aku seringkali menangis dalam diam di malam hari, meratapi nasibku yang tak seindah yang kubayangkan. Aku mencoba mengadu pada Budi, namun ia hanya menenangkanku dengan kata-kata kosong. Sabar ya, MAH. Ibu memang begitu. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Tiba-tiba, Ibu Kartini datang dan melihat beberapa helai pakaian milik Budi yang masih sedikit basah. Dewi, suaranya menggelegar. Kamu ini bagaimana? Menjemur saja tidak becus. Ini masih basah. Aku terkejut dan segera menghampirinya. Maaf, Bu. Nanti saya pindahkan ke tempat yang lebih terkena matahari. Ucapku lembut. Namun, jawabanku sepertinya tidak memuaskan hatinya. Ia mengambil sehelai pakaian basah itu, lalu melemparnya ke wajahku. Menantu macam apa kamu ini? Cuma menjemur saja tidak becus, bentaknya. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Budi yang mendengar keributan itu, keluar dari rumah. Ia melihat pakaian basah yang kini ada di depanku. Ibu Kartini dengan cepat menyambar sepasang sandal jepit yang tergeletak di dekat pintu. Ia mengambil salah satu sandal, dan dengan mata penuh amarah, ia melemparnya ke arahku. Dasar wanita tak berguna, cuma bisa menyusahkan, teriaknya. Sandal itu mengenai bahuku. Bukan rasa sakit fisik yang kurasakan,
melainkan rasa sakit di hati yang tak terlukiskan. Budi hanya berdiri di sana, diam. Ia melihat ibunya melempar sandal, ia melihat aku menunduk menahan tangis. Namun ia tak melakukan apa-apa. Saat itu, aku sadar, aku tak bisa lagi bertahan. Sandal itu bukan hanya sekadar benda yang dilemparkan, melainkan sebuah simbol, sebuah penegasan bahwa aku tidak dihargai, tidak dianggap, dan tidak memiliki tempat di rumah ini. Aku menoleh ke arah Budi, berharap ia akan datang memelukku, membelaiku, atau setidaknya membelaku. Namun, ia hanya menatapku dengan wajah datar, seolah kejadian barusan adalah hal yang wajar. Air mataku akhirnya tumpah, membasahi pipi. Aku merasa sendirian, seolah seluruh dunia meninggalkanku. Aku sadar, aku harus membuat keputusan. Keputusan yang sangat sulit, namun harus kulakukan demi menjaga harga diriku sebagai seorang manusia. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kejadian sore itu terus terulang di benakku, seperti sebuah film horor yang tak ada habisnya. Sandal yang mengenai bahuku, tatapan dingin Ibu Kartini, dan yang paling menyakitkan, kebisuan Budi. Aku melihat Budi yang tidur di sisiku, terlelap tanpa beban. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ia benar-benar mencintaiku? Apakah ia menganggapku sebagai istrinya? Ataukah aku hanya sekadar pembantu di rumah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, tanpa ada jawaban yang pasti. Aku mulai mengemasi beberapa pakaianku ke dalam sebuah tas kecil. Aku tahu, apa yang kulakukan ini sangat berisiko. Bisa jadi Budi akan semakin membenciku, bisa jadi Ibu Kartini akan semakin merendahkanku. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Aku butuh ruang untuk bernafas, ruang untuk berpikir, ruang untuk menyembuhkan luka di hatiku yang kini sudah terlalu dalam. Aku butuh waktu untuk menemukan kembali diriku sendiri, sebelum aku benar-benar hilang. Pukul 3 pagi, aku bangun dari tempat tidur. Aku memakai kerudungku, mengambil tas kecilku, dan berjalan pelan-pelan menuju pintu. Aku menoleh ke belakang, melihat Budi yang masih terlelap. Aku tidak tahu, apakah ini adalah akhir dari pernikahan kami, ataukah ini adalah awal dari sebuah babak baru. Aku hanya bisa berdoa, semoga keputusanku ini adalah yang terbaik. Dengan langkah yang berat, aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi surga, kini terasa seperti neraka yang tak berujung. Aku berjalan pelan di jalanan desa yang sepi, ditemani oleh suara jangkrik dan dinginnya embun malam. Aku tidak tahu kemana kakiku akan melangkah. Namun, satu hal yang pasti, aku harus pergi. Aku harus menjauh dari semua rasa sakit ini. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku menghela napas panjang, mencoba menguatkan hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, namun aku harus melaluinya. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku, tempat di mana aku tahu, aku akan selalu diterima, tempat di mana aku tahu, aku akan selalu dicintai. Sinar mentari pagi mulai menyelinap di antara pepohonan, menyinari jalan setapak yang kulalui. Aku berjalan dengan langkah gontai, hatiku terasa kosong, dan pikiranku dipenuhi oleh bayang-bayang kejadian kemarin sore. Sandal yang melayang, suara makian, dan yang paling menyakitkan, kebisuan Budi. Aku tidak menyangka bahwa rumah tangga yang kubayangkan akan penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan, kini berubah menjadi penjara yang penuh dengan penderitaan. Pernikahanku baru berjalan beberapa bulan, namun rasanya sudah seperti bertahun-tahun. Aku sampai di rumah orang tuaku. Ibu dan bapakku terkejut melihatku datang sepagi ini dengan tas kecil di tanganku. Raut wajah mereka langsung dipenuhi kekhawatiran. "Dewi, ada apa? Nak, kenapa kamu pulang pagi-pagi begini?" tanya ibu dengan lembut, sambil membelai pipiku. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku langsung memeluk ibuku, dan menangis sejadi-jadinya. Semua emosi yang kupendam, semua rasa sakit yang kutahan,
kini tumpah ruah. Ibuku memelukku erat, mengelus punggungku, membiarkanku menangis sampai puas. Setelah tangisku mereda, aku menceritakan semua yang terjadi. Tentang Ibu Kartini yang selalu mengomeliku, tentang Budi yang tak pernah membelaku, dan tentang insiden sandal itu. Ibuku mendengarkan dengan seksama, matanya berkaca-kaca. Bapakku yang biasanya tenang, kini terlihat geram. Tidak bisa dibiarkan. Budi harus diberi pelajaran. Mereka tidak bisa seenaknya memperlakukan anakku seperti ini. Ucap bapak dengan suara yang bergetar. Aku mencoba menenangkan bapak. Sabar, Pak. Aku hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Ibuku mengambil segelas air hangat dan memberikannya kepadaku. Sudah, Nak, minum dulu. Kamu harus tenang. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ucapnya lembut. Aku meminum air itu perlahan, mencoba menenangkan diri. Hatiku masih terasa perih, namun kehadiran kedua orang tuaku membuatku merasa sedikit lebih kuat. Aku merasa seperti anak kecil yang kembali ke pelukan orang tuanya setelah tersesat. Disinilah tempatku seharusnya. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuaku untuk sementara. Aku tidak tahu sampai kapan. Aku hanya ingin memulihkan hatiku yang hancur. Ibu dan bapakku tidak memaksaku untuk kembali. Mereka membiarkanku mengambil keputusan sendiri, yang terbaik untuk diriku. Mereka hanya memintaku untuk selalu berdoa dan menyerahkan semuanya pada Allah. Ingat, Nak, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Semua ini pasti ada hikmahnya, kata bapakku dengan bijak. Beberapa hari berlalu, namun tidak ada kabar dari Budi. Aku mencoba bersabar, berharap ia akan datang mencariku, menjelaskan semuanya, dan meminta maaf. Namun, harapanku sia-sia. Ponselku sunyi, tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kepergianku tidak berarti apa-apa baginya? Apakah ia memang tidak mencintaiku? Perasaan-perasaan itu terus menghantuiku, membuatku semakin terpuruk. Aku merasa seperti aku adalah wanita yang tak punya harga diri. Malam itu, aku menelepon Budi. Aku ingin mendengarkan suaranya, aku ingin tahu apa yang ia rasakan. Namun, ia tidak mengangkatnya. Aku mencoba lagi, namun hasilnya sama. Air mataku kembali menetes. Aku merasa seperti aku adalah orang bodoh yang masih berharap pada seseorang yang sudah jelas-jelas tidak peduli. Aku mematikan ponselku dan menangis dalam diam. Aku sadar, aku harus berhenti berharap. Aku harus mulai melangkah, menemukan kembali diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak lagi menghubungi Budi, tidak lagi menunggu kabarnya. Aku akan fokus pada diriku sendiri. Aku akan berusaha menyembuhkan hatiku yang terluka. Aku tahu, ini tidak akan mudah, namun aku harus mencobanya. Aku tidak bisa terus-terusan terpuruk dalam kesedihan. Aku harus bangkit, aku harus kuat. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri, bahwa aku adalah wanita yang berharga, yang layak mendapatkan kebahagiaan. Aku mulai membantu ibuku di dapur, belajar resep-resep baru. Aku juga membantu bapakku merawat kebun di belakang rumah. Kesibukan itu sedikit demi sedikit mengalihkan pikiranku dari masalah rumah tangga. Aku mulai menemukan kembali senyumku yang sempat hilang. Aku mulai merasa hidup lagi. Aku sadar, aku tidak sendirian. Ada orang tuaku yang selalu ada untukku. Aku juga mulai membaca buku-buku agama, mendengarkan ceramah-ceramah, dan memperdalam ibadahku. Aku mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Aku yakin, hanya dengan mendekatkan diri kepadanya, hatiku akan tenang. Aku berdoa, semoga Allah memberikan petunjuk, jalan terbaik untukku. Aku berdoa, semoga Allah memberikan kekuatan padaku untuk menghadapi semua ini. Aku berdoa, semoga Allah memberikan kebahagiaan padaku, entah itu dengan Budi, ataupun tanpa dia.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang, aku akan terus berdoa, dan aku akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aku akan buktikan bahwa aku adalah wanita yang kuat, yang tidak akan mudah menyerah pada keadaan. Aku akan buktikan bahwa aku adalah Dewi, bukan hanya menantu yang dilempari sandal. Hari-hari di rumah orang tuaku terasa bagaikan sebuah oase di tengah gurun. Jauh dari hiruk-pikuk dan tekanan yang kurasakan di rumah Budi, di sini aku menemukan ketenangan yang sudah lama hilang. Udara desa yang bersih, suara kicauan burung yang merdu, dan kehangatan orang tuaku seakan menjadi balm yang menenangkan luka di hatiku. Ibu tidak pernah menyinggung lagi masalahku dengan Budi, ia hanya fokus memberikan kasih sayang dan perhatiannya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan favoritku, gado-gado dengan bumbu kacang buatan sendiri yang rasanya tiada duanya. Suatu sore, aku melihat bapak sedang serius mengukir sepotong kayu. Aku menghampirinya dan duduk di sampingnya. Bapak adalah seorang pengrajin kayu kecil-kecilan. Ia membuat berbagai macam perabot rumah tangga sederhana, seperti meja, kursi, dan lemari. "Bapak sedang membuat apa?" tanyaku. "Ini, Nak. Bapak sedang membuat ukiran bunga mawar di sini," jawabnya sambil tersenyum. Aku melihat ukiran itu dengan kagum. Tangan bapak sangat terampil. Aku jadi teringat, dulu aku juga suka melihat bapak mengukir. "Boleh aku coba, Pak?" tanyaku. Bapakku tersenyum. "Tentu saja, Nak. Ambil saja alatnya." Aku mengambil sepotong kayu kecil dan mulai mengukirnya. Awalnya, tanganku kaku, namun lama-kelamaan, aku mulai menemukan ritmenya. Aku mulai mengukir bentuk bunga mawar, seperti yang bapak buat. Bapak mengajariku dengan sabar. "Jangan terlalu ditekan, Nak. Santai saja. Biarkan tanganmu yang bergerak," ucapnya. Aku mengikuti sarannya, dan perlahan-lahan, ukiran bunga mawar di tanganku mulai terbentuk. Aku merasa ada kesenangan tersendiri di dalam hatiku. Aku terus mengukir. Setelah beberapa hari, aku berhasil membuat beberapa ukiran bunga mawar, dan aku mewarnainya dengan cat air. Hasilnya tidak terlalu sempurna, namun aku bangga dengan hasil karyaku. Aku mengambil beberapa ukiran bunga mawar itu, lalu memotretnya dengan ponselku. Aku iseng-iseng mengunggahnya di media sosial. Aku tidak berharap banyak, namun aku hanya ingin membagikan hasil karyaku. Tak disangka, keesokan harinya, ada beberapa orang yang menanyakan harga ukiranku. Aku terkejut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang tertarik dengan hasil karyaku. Aku mencoba membalas semua pesan itu satu persatu. Salah satu dari mereka bahkan memesan beberapa ukiran bunga mawar untuk dijadikan hiasan dinding di rumahnya. Aku sangat senang. Aku merasa aku punya tujuan baru dalam hidup. Sejak saat itu, aku mulai serius menekuni hobi baruku. Aku mulai belajar membuat ukiran yang lebih rumit, seperti ukiran burung, kupu-kupu, dan pemandangan. Aku juga mulai belajar cara mewarnai yang lebih baik, agar hasil karyaku terlihat lebih menarik. Bapakku sangat bangga padaku. "Kamu punya bakat, Nak. Jangan disia-siakan," ucapnya. Aku tersenyum. Aku merasa, aku kembali menemukan diriku yang dulu. Diriku yang penuh dengan semangat dan harapan. Pesanan mulai berdatangan, tidak hanya dari desa kami, tapi juga dari desa-desa tetangga. Aku mulai mempromosikan hasil karyaku di media sosial dengan lebih gencar. Aku membuat akun khusus untuk menjual ukiranku. Tak disangka, ada seorang pengusaha dari kota besar yang tertarik dengan hasil karyaku. Ia memesan 50 ukiran bunga mawar untuk dijadikan souvenir di acara pernikahannya. Aku sangat terkejut, namun juga sangat senang. Ini adalah kesempatan besar bagiku. Aku segera memberitahu bapak. Bapak juga sangat senang.
Kami berdua bekerja keras, siang dan malam, untuk menyelesaikan pesanan itu. Ibuku juga ikut membantu, menyiapkan makanan dan minuman untuk kami berdua. Suasana di rumah terasa begitu hangat dan penuh kebersamaan. Aku merasa, aku benar-benar diberkahi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perjalananku ini akan membawaku pada sebuah jalan yang baru, jalan yang penuh dengan harapan. Aku sadar, kepergianku dari rumah Budi bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Sebuah awal untuk menemukan jati diriku, sebuah awal untuk menemukan bakat tersembunyiku, dan sebuah awal untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak lagi merasa terpuruk. Hatiku kini penuh dengan semangat dan optimisme. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku akan terus berjuang, dan aku akan buktikan bahwa aku adalah wanita yang kuat dan mandiri. Sejak kepergianku, Budi merasa ada yang hilang dari rumah. Suasana rumah yang biasanya ramai dengan celoteh dan kesibukanku, kini terasa sepi dan kosong. Ibu Kartini yang biasanya selalu mengomel, kini lebih banyak diam. Rumah yang dulunya selalu bersih, kini mulai berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel, debu mulai menempel di setiap sudut rumah, dan makanan yang disajikan oleh Ibu Kartini tidak seenak masakanku. Budi menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia mencoba menghubungi aku, namun ponselku tidak aktif. Ia mencoba datang ke rumah orang tuaku, namun ibuku mengatakan, aku sedang tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa. Budi merasa frustasi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merindukan senyumku, suaraku, dan juga masakan-masakanku. Ia mulai merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia seharusnya membela aku. Ia seharusnya tidak membiarkan ibunya memperlakukan aku seperti itu. Ibu Kartini yang biasanya galak, kini lebih banyak terdiam. Ia melihat Budi yang tampak murung, ia melihat rumah yang berantakan, dan ia juga menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu. Ia mencoba memasak makanan favorit Budi, namun rasanya tidak pernah seenak masakanku. Budi hanya memakan sedikit, lalu pergi ke kamar. Ibu Kartini merasa bersalah. Ia mulai teringat bagaimana aku selalu berusaha menyenangkan hatinya, bagaimana aku selalu sabar menghadapi omelannya, dan bagaimana aku selalu tersenyum, meskipun ia memperlakukan aku dengan buruk. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan aku. Ia menyesal, mengapa ia tidak membela aku? Mengapa ia membiarkan ibunya melempar sandal kepadaku? Mengapa ia membiarkan aku pergi? Air matanya menetes, membasahi bantalnya. Ia sadar, ia telah menyakiti hati wanita yang paling ia sayangi. Ia ingin meminta maaf, namun ia tidak tahu apakah aku akan memaafkannya. Ia merasa, ia adalah suami yang tidak berguna. Ia mencoba berbicara dengan ibunya. Bu, aku rindu Dewi. Ucapnya pelan. Ibu Kartini menoleh, matanya berkaca-kaca. Ibu juga, nak. Ibu. Ibu menyesal. Ucapnya dengan suara yang bergetar. Budi terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar ibunya mengucapkan kata-kata itu. Ia memeluk ibunya, dan mereka berdua menangis. Mereka berdua menyesal, mengapa mereka tidak menyadari betapa berharganya diriku sebelum aku pergi. Mereka berdua memutuskan untuk mencari aku. Mereka datang ke rumah orang tuaku. Namun, ibuku mengatakan, aku sedang pergi ke kota untuk urusan bisnis. Mereka terkejut. Bisnis apa, Bu? Tanya Budi. Ibuku tersenyum. Dewi sekarang jadi pengrajin kayu. Dia dapat pesanan besar dari pengusaha di kota. Jawabnya. Budi dan Ibu Kartini terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa aku punya bakat seperti itu. Mereka merasa semakin bersalah. Mereka kembali ke rumah dengan hati yang hampa. Mereka tahu, aku sudah jauh lebih baik tanpanya. Mereka sadar,
Aku sudah menemukan kebahagiaan lain. Mereka merasa mereka tidak layak mendapatkan maaf dariku. Namun, mereka tidak akan menyerah. Mereka akan terus berusaha sampai aku mau memaafkan mereka. Mereka akan buktikan bahwa mereka sudah berubah. Mereka akan buktikan bahwa mereka benar-benar menyesal. Mereka mulai membersihkan rumah, memasak, dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendiri. Mereka mulai merasakan betapa sulitnya semua pekerjaan itu dan betapa berharganya diriku. Mereka mulai menghargai setiap tetes keringatku, setiap tetes air mataku. Mereka sadar bahwa selama ini mereka hanya bisa menuntut tanpa pernah menghargai. Budi mencoba menghubungi aku lagi, namun hasilnya sama. Ponselku masih tidak aktif. Ia mulai putus asa. Ia merasa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan aku kembali. Ia merasa ia telah kehilangan aku untuk selamanya. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berusaha sampai aku mau berbicara dengannya. Ia akan terus berusaha sampai aku mau memaafkannya. Hari-hari berlalu, dan bisnis ukiran kayu yang kurintis semakin maju. Pesanan dari pengusaha di kota besar itu berhasil kuselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ia sangat puas dengan hasil karyaku, bahkan ia berjanji akan memesan lagi untuk acara-acara lain. Aku merasa sangat senang. Aku merasa aku punya tujuan baru dalam hidup, tujuan yang membuatku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa seperti Dewi yang dulu, yang hanya bisa menunduk dan menangis. Aku mulai berani mempromosikan karyaku di media sosial dengan lebih serius. Aku membuat video-video pendek tentang proses pembuatan ukiran, dari sepotong kayu yang tak berbentuk, hingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Video-videoku menjadi viral. Banyak orang yang kagum dengan keuletanku, dan banyak juga yang memberikan dukungan. Mereka memujiku, mereka mengatakan bahwa aku adalah wanita yang kuat dan mandiri. Aku merasa, aku telah menemukan kembali diriku yang hilang. Aku menemukan kembali semangatku, dan juga rasa percaya diriku. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku sadar, harga diriku tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh diriku sendiri. Aku tidak butuh pengakuan dari Ibu Kartini, aku tidak butuh pembelaan dari Budi. Aku hanya butuh pengakuan dari diriku sendiri, bahwa aku adalah wanita yang berharga. Ibuku sangat bangga padaku. Ia seringkali memamerkan hasil karyaku kepada tetangga-tetangga. Bapakku juga begitu. Ia seringkali bercerita, bagaimana dulu aku belajar mengukir, bagaimana aku berusaha keras, sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Aku merasa sangat bersyukur memiliki orang tua yang begitu mencintaiku. Mereka adalah anugerah terindah yang Allah berikan padaku. Suatu hari, ada seorang wartawan dari majalah lokal yang datang ke rumahku. Ia ingin meliput kisahku. Ia ingin tahu bagaimana aku bisa sukses, meskipun aku hanya seorang gadis desa. Aku menceritakan semuanya. Tentang perjalananku, tentang hobiku, dan juga tentang bisnisku. Aku tidak menceritakan masalah rumah tanggaku. Aku tidak ingin orang lain tahu betapa hancurnya aku dulu. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku adalah wanita yang kuat. Artikel tentangku diterbitkan di majalah lokal. Wajahku terpampang di halaman depan dengan judul Dewi, dari pengrajin kayu hingga pengusaha sukses. Aku sangat terkejut, sekaligus bangga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan menjadi seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku mengambil majalah itu, lalu membacanya. Aku melihat diriku sendiri di sana, seorang wanita berhijab yang tersenyum manis. Aku melihat mataku yang penuh dengan semangat dan juga harapan. Aku sadar, aku sudah jauh lebih baik. Aku tidak lagi terpuruk. Aku sudah bangkit, dan aku sudah menemukan jalanku. Aku menutup majalah itu, dan tersenyum.
Aku tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku akan terus berkarya, aku akan terus berusaha, dan aku akan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku akan buktikan bahwa seorang wanita, meskipun hanya seorang gadis desa, juga bisa sukses. Aku akan buktikan bahwa seorang wanita juga bisa mandiri. Kabar tentang kesuksesanku sebagai pengrajin kayu menyebar dengan cepat di seluruh desa. Mulai dari warung kopi hingga majelis taklim, semua orang membicarakan namaku. Mereka memujiku, mereka mengatakan bahwa aku adalah wanita yang hebat. Namun, di sisi lain, ada juga yang menyebarkan gosip tentangku. Mereka mengatakan bahwa aku sengaja meninggalkan Budi karena aku sudah sukses. Mereka mengatakan bahwa aku adalah wanita yang sombong. Tentu saja, gosip itu sampai ke telinga Budi dan Ibu Kartini. Mereka mendengarnya dari tetangga-tetangga yang seringkali datang ke rumah. Ibu Kartini yang biasanya selalu mendengarkan gosip, kini hanya bisa terdiam. Ia merasa malu. Ia tahu gosip itu tidak benar. Ia tahu aku meninggalkan Budi bukan karena aku sombong, melainkan karena perlakuan buruknya. Ia merasa ia adalah penyebab semua gosip itu. Tetangga-tetangga yang dulunya seringkali datang ke rumah Ibu Kartini untuk menggosip, kini mulai menjauh. Mereka merasa Ibu Kartini adalah penyebab hancurnya rumah tanggaku. Mereka mulai melihat betapa sombong dan angkuhnya Ibu Kartini. Mereka mulai membandingkan Ibu Kartini dengan ibuku, yang selalu ramah dan baik hati. Ibu Kartini merasa terisolasi. Ia merasa ia tidak punya teman lagi. Budi juga begitu. Ia merasa malu setiap kali ia pergi keluar. Ia merasa semua orang menatapnya dengan pandangan kasihan. Ia merasa ia adalah suami yang gagal. Ia juga seringkali mendengar bagaimana aku dipuji oleh tetangga-tetangga. Ia merasa ia adalah orang bodoh yang telah menyanyiakan wanita sebaik aku. Suatu hari, Budi datang ke rumah orang tuaku. Ia ingin berbicara denganku. Namun, ibuku mengatakan, aku sedang pergi ke kota. Budi merasa putus asa. Ia merasa, ia tidak akan pernah bisa bertemu denganku. Ia merasa, aku sudah benar-benar melupakannya. Budi mencoba berbicara dengan bapakku. Ia menceritakan semua penyesalannya, semua kesedihannya. Bapakku mendengarkan dengan seksama, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membiarkan Budi berbicara. Setelah Budi selesai berbicara, bapakku hanya mengatakan, Budi, kamu tahu sendiri, Dewi adalah anak yang baik. Ia tidak akan meninggalkanmu kalau kamu tidak menyakitinya. Kamu harus buktikan bahwa kamu sudah berubah. Kamu harus buktikan bahwa kamu benar-benar mencintainya. Kata-kata bapakku itu seakan-akan menjadi tamparan keras bagi Budi. Ia sadar, ia harus berbuat sesuatu. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus berjuang, ia harus membuktikan bahwa ia sudah berubah. Ia harus membuktikan bahwa ia benar-benar mencintaiku. Ia pulang ke rumah dengan tekad yang bulat. Ibu Kartini melihat Budi yang pulang dengan wajah yang berbeda. Ada apa, nak? Tanyanya. Budi menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya dengan bapakku, dan tentang tekadnya untuk berubah. Ibu Kartini terharu. Ia merasa, ia adalah ibu yang gagal, karena telah membuat anaknya menderita. Ia memeluk Budi, dan mereka berdua menangis. Mereka berdua berjanji, akan berubah, demi aku. Beberapa hari setelah Budi pulang dari rumah orang tuaku dengan tekad bulat, sebuah musibah menimpa keluarganya. Bapak Slamet, yang selama ini terlihat sehat-sehat saja, tiba-tiba jatuh sakit. Badannya demam tinggi, dan ia seringkali mengeluh pusing. Budi dan Ibu Kartini membawanya ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan, Bapak Slamet terkena penyakit demam berdarah. Penyakit ini berbahaya,
dan butuh perawatan intensif. Budi dan Ibu Kartini sangat panik. Mereka merawat Bapak Slamet siang dan malam. Namun, kondisi Bapak Slamet tidak kunjung membaik. Ia seringkali mengigau, dan ia juga seringkali muntah. Budi dan Ibu Kartini merasa kewalahan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merindukan kehadiran aku, yang selalu sabar dan telaten dalam merawat orang sakit. Suatu malam, Ibu Kartini duduk di samping tempat tidur Bapak Slamet. Ia melihat wajah suaminya yang pucat, dan ia menangis. Ia merasa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia merasa semua ini adalah karma dari perbuatan buruknya kepadaku. Ia merasa Allah sedang memberikan cobaan padanya, karena ia telah menyakiti hati seorang hambanya. Ia memeluk Budi dan menangis. "Nak, maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Kalau ibu tidak menyakiti Dewi, mungkin bapak tidak akan seperti ini," ucapnya dengan suara yang bergetar. Budi juga ikut menangis. "Sudah, Bu. Jangan salahkan diri sendiri. Kita harus kuat. Kita harus berdoa, semoga bapak cepat sembuh," ucapnya. Budi dan Ibu Kartini terus merawat Bapak Slamet dengan telaten. Namun, kondisi Bapak Slamet semakin memburuk. Dokter mengatakan, ia harus segera dibawa ke rumah sakit di kota besar. Biaya perawatan di sana sangat mahal. Budi dan Ibu Kartini tidak punya uang sebanyak itu. Mereka merasa putus asa. Ibu Kartini teringat, bagaimana aku selalu berdoa, bagaimana aku selalu bersabar. Ia merasa, ia harus belajar dari aku. Ia mulai memperdalam ibadahnya, ia mulai membaca Al-Quran, dan ia mulai berdoa, semoga Allah memberikan kesembuhan pada suaminya. Ia juga berdoa, semoga Allah memaafkan semua dosa-dosanya, dan semoga Allah memberikan petunjuk padanya. Budi juga begitu. Ia mulai sholat 5 waktu, ia mulai membaca Al-Quran, dan ia mulai berdoa, semoga Allah memberikan kesembuhan pada ayahnya. Ia juga berdoa, semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini. Ia sadar, ia tidak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia butuh pertolongan Allah. Di tengah keputusasaan itu, Budi teringat pada bapakku. Ia tahu, bapakku adalah orang yang bijak. Ia memutuskan untuk datang ke rumah orang tuaku. Ia ingin meminta bantuan. Ia ingin meminta nasihat. Ia ingin meminta maaf. Pagi itu, Budi datang ke rumahku dengan langkah yang ragu-ragu. Ia melihatku sedang menyiram tanaman di halaman depan. Ia terkejut. Aku terlihat sangat berbeda. Aku terlihat lebih ceria, lebih bahagia, dan lebih bersinar. Aku tidak lagi terlihat seperti Dewi yang dulu, yang selalu menunduk dan murung. Aku melihat Budi, dan aku terkejut. Ia terlihat sangat berbeda. Wajahnya terlihat pucat, matanya terlihat bengkak, dan ia terlihat sangat kuyu. Ia tidak lagi terlihat seperti Budi yang dulu, yang selalu ceria dan penuh semangat. Aku merasa iba, namun aku juga merasa bingung. Ada apa dengannya? Budi menghampiriku, dan ia langsung bersujud di kakiku. "Dewi, maafkan aku," ucapnya dengan suara yang bergetar. Aku terkejut. Aku tidak menyangka ia akan melakukan ini. Aku segera membantunya berdiri. "Budi, ada apa? Kenapa kamu seperti ini?" tanyaku. Ia tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menangis. Setelah tangisnya reda, ia menceritakan semuanya. Tentang Bapak Slamet yang sakit, tentang mereka yang butuh uang untuk biaya pengobatan, dan tentang penyesalannya. Ia menceritakan bagaimana ia dan ibunya telah menyadari kesalahan mereka. Ia menceritakan bagaimana mereka telah berubah. Aku mendengarkan dengan seksama, mataku berkaca-kaca. Aku merasa iba, namun aku juga merasa marah. Aku masih ingat bagaimana ia diam saja saat ibunya melempar sandal kepadaku. Aku masih ingat bagaimana ia tidak pernah membelaku.
Aku masih ingat bagaimana ia tidak pernah menghubungiku. Namun, di sisi lain, aku juga melihat ketulusan di matanya. Aku melihat penyesalan di wajahnya. Aku melihat ia benar-benar sudah berubah. Aku tahu ini adalah kesempatan bagiku untuk membalas dendam, untuk membuatnya merasakan apa yang kurasakan. Namun, aku tidak bisa. Aku tidak bisa tega. Aku menghela napas panjang. Dewi, aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Ucapku. Budi mengangguk. Aku mengerti, MAH. Aku akan menunggumu. Aku akan terus berjuang, sampai kamu mau memaafkanku. Ucapnya. Ia pun berpamitan, dan pergi. Aku duduk di teras, dan memikirkan semuanya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus memaafkannya? Apakah aku harus kembali ke rumahnya? Apakah aku harus membantunya? Aku berdoa, semoga Allah memberikan petunjuk padaku. Aku berdoa, semoga Allah memberikan jalan terbaik untukku. Aku tahu, ini adalah keputusan yang sangat sulit. Namun, aku harus mengambilnya. Aku harus mengambil keputusan yang tidak hanya baik untukku, tapi juga untuk Budi, dan juga untuk keluarganya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan wajah Budi yang memohon, dan juga wajah Bapak Slamet yang pucat. Aku merasa, aku harus melakukan sesuatu. Aku merasa, aku tidak bisa diam saja. Aku merasa, aku harus membantu mereka. Aku memutuskan untuk kembali. Bukan karena aku lemah, bukan karena aku bodoh, melainkan karena aku mencintai Budi. Aku tahu, ia adalah suamiku. Aku tahu, ia adalah imamku. Aku tahu, ia adalah tanggung jawabku. Aku tahu, ia butuh aku. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Aku bilang pada orang tuaku bahwa aku akan kembali ke rumah Budi, bukan untuk melanjutkan rumah tangga yang dulu, tapi untuk membantu merawat Bapak Slamet. Orang tuaku terkejut, namun mereka mengerti. Ibuku memelukku erat. Nak, ibu tahu kamu wanita yang baik. Lakukan apa yang menurutmu benar. Bapakku menepuk pundakku. Pulanglah, nak. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu adalah menantu yang berbakti. Saat aku sedang bersiap, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku membuka pintu, dan aku terkejut. Di depan pintu, berdiri Budi dan Ibu Kartini. Wajah mereka terlihat sangat pucat, dan mata mereka terlihat bengkak. Ibu Kartini, wanita yang dulu melempar sandal kepadaku, kini berdiri di hadapanku dengan kepala menunduk. Ia tidak berani menatap mataku. Ia melihatku, lalu ia langsung bersujud di kakiku. Dewi, maafkan ibu. Ucapnya dengan suara yang bergetar. Ibu menyesal. Ibu sadar, ibu sudah salah. Ibu mohon, maafkan ibu. Ia menangis sejadi-jadinya. Aku merasa iba, namun aku juga merasa bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku segera membantunya berdiri. Ibu, jangan seperti ini. Ucapku lembut. Ibu Kartini menggeleng. Tidak, Dewi. Ibu pantas mendapatkan ini. Ibu sudah jahat kepadamu. Ibu sudah menyakiti hatimu. Ibu mohon, maafkan ibu. Ucapnya. Aku melihat Budi. Ia juga menunduk. Ia tidak berani menatap mataku. Ia terlihat sangat menyesal. Aku melihat mereka, dan aku merasa mereka benar-benar sudah berubah. Aku melihat mereka benar-benar sudah menyadari kesalahan mereka. Aku melihat mereka benar-benar sudah menyesal. Aku memeluk Ibu Kartini. Ibu, aku sudah memaafkanmu. Semua ini sudah berlalu. Yang penting sekarang, Bapak cepat sembuh. Ucapku. Ibu Kartini terkejut. Ia tidak menyangka, aku akan memaafkannya secepat itu.
Ia memelukku erat dan menangis di bahuku. Aku merasa aku adalah anak yang beruntung, memiliki seorang ibu yang baru. Budi menghampiriku dan ia memelukku. Dewi, terima kasih. Terima kasih sudah mau kembali. Aku janji, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku janji, aku akan selalu membelamu. Ucapnya. Aku tersenyum. Aku merasa, aku adalah wanita yang beruntung, memiliki seorang suami yang kembali ke jalan yang benar. Kami berempat masuk ke dalam rumah. Orang tuaku menyambut mereka dengan ramah. Mereka tidak menyinggung lagi masalah yang sudah berlalu. Mereka hanya fokus pada kebahagiaan kami. Ibuku membuatkan teh hangat untuk mereka, dan bapakku mengajak mereka berbicara. Suasana di rumah terasa begitu hangat dan penuh kebersamaan. Aku merasa, ini adalah awal yang baru. Awal yang penuh dengan harapan. Awal yang penuh dengan cinta. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun aku yakin, kami bisa melaluinya. Kami bisa melewati semua cobaan ini, bersama-sama. Aku kembali ke rumah Budi. Kedatanganku disambut dengan suasana yang sangat berbeda. Ibu Kartini tidak lagi galak. Ia justru sangat perhatian. Ia menyiapkan kamarku dengan rapi, ia menyiapkan makan malam favoritku, dan ia juga seringkali mengajakku berbicara. Ia tidak lagi memanggilku Dewi, ia memanggilku Nak. Aku merasa, aku adalah menantu yang beruntung, memiliki seorang mertua yang baru. Budi juga begitu. Ia menjadi suami yang sangat perhatian. Ia selalu membantuku merawat Bapak Slamet. Ia selalu menemaniku, dan ia juga seringkali mengajakku berbicara. Ia tidak lagi menjadi bayangan yang tak punya suara. Ia kini menjadi suamiku, imamku, dan juga sahabatku. Aku merasa, aku adalah istri yang beruntung, memiliki seorang suami yang kembali ke jalan yang benar. Bapak Slamet dirawat di rumah sakit selama seminggu. Kami bergiliran menjaganya, siang dan malam. Di sana, aku dan Ibu Kartini seringkali berbicara. Ia menceritakan bagaimana ia dulu kesepian, bagaimana ia dulu tidak punya teman, dan bagaimana ia dulu iri padaku, karena aku memiliki banyak teman. Aku mendengarkan dengan seksama, dan aku merasa iba. Aku tidak menyangka bahwa Ibu Kartini memiliki masalah yang sama denganku. Setelah seminggu dirawat, Bapak Slamet akhirnya diperbolehkan pulang. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Ia terlihat lebih segar, dan ia juga sudah bisa berbicara. Ia memelukku, dan ia mengucapkan terima kasih. Dewi, terima kasih sudah kembali. Terima kasih sudah merawat Bapak. Ucapnya dengan suara yang bergetar. Aku tersenyum. Sama-sama, Pak. Itu sudah menjadi kewajibanku. Ucapku. Setelah Bapak Slamet sembuh, suasana di rumah menjadi sangat harmonis. Kami berempat seringkali makan bersama, kami seringkali menonton televisi bersama, dan kami seringkali berbicara bersama. Kami menjadi sebuah keluarga yang utuh, yang penuh dengan cinta dan kehangatan. Bisnis ukiran kayuku juga semakin maju. Aku mulai mempekerjakan beberapa tetangga untuk membantuku membuat ukiran. Aku juga mulai membuka toko online agar ukiranku bisa dikenal oleh banyak orang. Budi sangat mendukungku. Ia seringkali membantuku mempromosikan ukiranku di media sosial. Ia juga seringkali membantuku mengantarkan pesanan. Aku menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa. Mereka melihat bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukan, bagaimana aku bisa sukses, dan bagaimana aku bisa memaafkan. Mereka melihat bahwa seorang wanita, meskipun hanya seorang gadis desa, juga bisa menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Di akhir cerita ini, aku menyadari bahwa pernikahan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Awal untuk belajar, awal untuk berubah, dan awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku juga menyadari bahwa cinta tidak hanya datang dari suami, melainkan juga dari mertua,
dan juga dari keluarga. Aku melihat Budi yang sedang duduk di sampingku, tersenyum. Aku melihat Ibu Kartini yang sedang duduk di depanku, tersenyum. Aku melihat Bapak Slamet yang sedang duduk di depanku, tersenyum. Aku merasa, aku adalah wanita yang paling beruntung di dunia. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka datang menunduk diam. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka meminta maaf. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka berubah. Aku tahu, ini adalah sebuah babak baru dalam sebuah hubungan. Hubungan yang penuh dengan cinta, pengorbanan, dan juga pengampunan.